Membangun portofolio dengan Google Site. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami pentingnya portofolio digital sebagai sarana untuk mengelola, menampilkan, dan membagikan perkembangan profesional kita sebagai pendidik. Portofolio ini berfungsi sebagai dokumen hidup yang menggambarkan jejak profesional kita, mulai dari capaian prestasi, peningkatan kompetensi, hingga refleksi dalam praktik pengajaran. Nah, melalui Google Site, pembuatan portofolio menjadi lebih mudah dan terorganisir. Platform ini memberikan kita keterampilan literasi digital, terutama memanfaatkan aplikasi teknologi untuk pengembangan karir dan pembelajaran, serta fleksibilitas dalam menyusun portofolio yang menarik, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pendidik. Nah, di dalamnya kita bisa menyusun beragam dokumen, materi ajar, sertifikat, artikel, video pembelajaran, dan berbagai karya lainnya dalam satu wadah yang rapi dan profesional. Baik, Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada, dengan memohon ridho dan rahmat Allah, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan malam hari ini agar terlaksana lancar penuh keberkahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Ibu dan Bapak guru hebat, tujuan kita hadir pada kegiatan malam hari ini adalah untuk belajar. Oleh karena itu, selama penyajian materi, Ibu dan Bapak silahkan menyimak dengan selalu on kamera, serta mohon mematikan audio saat kegiatan dimulai. Dan jika ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom maupun live streaming di YouTube ya, atau Ibu dan Bapak bisa raise hand saat acara tanya jawab atau diskusi terkait dengan absensi nanti. Kita akan menjelaskan pada akhir kegiatan. Nah, Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini webinar diseminasi membangun portofolio guru profesional dengan Google Site menghadirkan narasumber hebat kita yakni Bapak Sukarso SPD. Nah, Pak Karso saat ini terdata beliaunya sebagai guru matematika di SMP Negeri 4 Situbondo. Beliau juga guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Situbondo dan juga pesilat tahap 2 tahun 2024. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum narasumber kita hadir memberikan materinya, kita dengarkan dulu sambutan dari pembina MGMP Matematika Kabupaten Situbondo. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Erfani SPD MSI, disilahkan. Pak Erfani, Bapak Erfani sudah hadir? Sudah hadir tadi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur pada malam hari ini kita bisa ketemu sama Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang hebat dalam acara membangun portofolio guru profesional dengan Google Sheet. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung pembuka kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan harapan di akhir zaman kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang luar biasa, pada pertemuan malam hari ini, saya tidak terlalu banyak menyampaikan komentar, hanya saja harapan saya ke depan mohon kekompakan dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan, tolong kita junjung tinggi. Yang kedua, saling memberi dukungan dan motivasi terkait dengan program yang sedang dilaksanakan.
berikutnya, yaitu memanfaatkan MGMP sebagai sarana untuk belajar, saling berbagi, serta bertukar pengalaman. Itu yang paling penting. Untuk itu, Bapak Ibu guru yang hebat, dalam kegiatan ini, marilah kita ikuti kegiatan membangun portofolio guru profesional dengan Google Sheet dengan baik. Semoga awal hingga akhir kita mendapat ridhonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ervani yang sudah memberikan sambutannya, dan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Maka untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung menyimak penyajian materi dari narasumber. Kepada Pak Karso, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya kok kecil, Pak? Baik, Bapak Ibu sudah bisa di Baik, ini sudah bisa di Pak Reno, Baik. gimana suaranya menurut Pak Reno? Pak Reno, masih adakah di sini? Ya. Ya, masih volumenya belum keras masih, Pak. Masih belum maksimal. Baik, Bapak Ibu sudah bisa terdengar dengan baik. Kurang nyaring, Pak. Kurang nyaring, Pak. Baik, kita coba sebelum saya mulai. Saya boleh bacakan pantun dulu. Boleh. Baik, Bapak Ibu. Bunga mawar di tepi jalan, Cakep. Cakep, mekar indah di pagi hari. Cakep. cakep. Mari kita mulai pertemuan ini, membangun portofolio untuk karir gemilang nanti. Cakep. Cakep. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi hasil pelatihan pesilat, penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi yang telah saya ikuti pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2004 di kantor BBGP Jawa Timur. Saya sebagai salah satu peserta dari guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo, saya sangat bersyukur dan senang karena hal ini dapat membawa manfaat dari pelatihan ini kepada saya pribadi dan juga harapannya kepada rekan-rekan guru melalui komunitas belajar MGMP Matematika SMP Kabupaten Situbondo. Saya sengaja memilih komunitas belajar MGMP karena kebetulan mata pelajaran yang diampu adalah matematika. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelatihan pesilat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang literasi, kepemimpinan, aplikasi, dan teknologi. Hal ini sangat relevan dengan tuntutan era digital yang saat ini, di mana guru tidak hanya diharapkan mahir dalam pengajaran, dalam pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta membangun portofolio yang profesional. Nah,
Melalui pelatihan ini, saya memperoleh banyak sekali wawasan tentang bagaimana kita sebagai pendidik bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah melalui Google Sheet untuk membangun portofolio profesional. Portofolio ini bukan hanya sebagai sarana untuk mendokumentasikan pencapaian dan hasil karya kita sebagai guru, tetapi juga sebagai media untuk personal branding dan pengembangan diri secara profesional. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa hal tentang portofolio. Dilanjut Pak Reno. Baik, portofolio itu adalah kumpulan karya hasil kerja atau dokumen yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan pencapaian kompetensi atau perkembangan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Portofolio sering digunakan untuk menilai kinerja, keterampilan, atau pengalaman seseorang, baik pendidikan, seni, profesi, maupun bisnis. Next. Nah, komponen umum dalam portofolio akademik diantaranya adalah berupa kurikulum vitae, CV atau resume. Yang kedua, transkrip nilai, sampel karya, sertifikat dan penghargaan, surat rekomendasi, refleksi pribadi, dan portofolio digital. Next. Nah, apa sih manfaat sebenarnya dari portofolio akademik? Nah, evaluasi dan penilaian memudahkan pengajar atau pihak evaluasi untuk menilai kemajuan pencapaian siswa atau peserta didik. Nah, kemudian selain refleksi diri, juga untuk persiapan karir dan komunikasi prestasi. Baik, dilanjut next. Nah, ini yang ada di komponen portofolio akademik. Lanjut, Pak Reno. Nah, baik, portofolio kerja, portofolio dokumentasi, portofolio untuk pameran karya. Next, Pak. Nah, ini salah satu portofolio kerja, hasil kerja suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode tertentu. Nah, pada dunia pendidikan, portofolio kerja siswa, kompetensi menulis misalnya, itu semua tulisan siswa baik berupa catatan, draft awal maupun draft setengah jadi, ataupun draft sebelum final, bahkan sampai tulisan yang jadi. Baik, next.
Yang kedua, portofolio dokumentasi. Koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran tertentu pada periode tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Nah, portofolio dokumentasi ini merupakan misalnya bahasa Inggris berupa hasil akhir tulisan siswa. Juga ada draft serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Next. Portofolio yang ketiga yaitu portofolio pameran. Ini digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik, hasil karya siswa. Nah, portofolio pilihan ini tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyempurnaan produk. Baik, next. Nah, pada portofolio akademik digital, portofolio akademik digital adalah koleksi digital yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, siswa, serta didik, atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka, seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni lainnya. Next. Nah, adapun langkah pembuatannya adalah ada 5 hal. Next, silakan. Nah, salah satunya yaitu menentukan tema, menentukan target audiens. Setelah kita mengidentifikasi tujuan portofolio yang mau kita buat, kemudian setelah terkumpul bahan-bahannya, kita organisir, dibagi-bagi menurut hal apa yang mau kita inginkan. Baik, next. Nah, apa yang harus disertakan dalam konten di Google Sheets kita nantinya? Ya, harus kita bangun struktur portofolio semenarik mungkin, sebaik mungkin, dengan memanfaatkan menu-menu yang ada di Google Sheets. Lanjut. Nah, elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas kemampuan kita sebagai pemilik dari portofolio tersebut yang kita susun pada Google Sheets dengan tema-tema yang bisa dipilih dan bisa disesuaikan dengan kemauan kita. Next. Nah, portofolio digital sangat mudah untuk dibagikan. Kemudian pada Google Sheets misalnya pengguna dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio kita yang telah kita buat dengan menu yang ada di Google Sheets. Kita bisa mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh untuk mengakses. Next. Nah, untuk membuat Google Sheets agar menarik, salah satunya adalah kita menampilkan capaian apa
atau karya apa yang kita miliki. Tentunya yang relevan dengan apa yang kita brandingkan di sana. Artinya sudah yang jelas up to date, relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Next. Nah, tentu untuk membuat portofolio di Google Sheet, kita menggunakan beberapa prosedur, dan manfaatnya adalah kita yang pertama adalah pengelolaan aset digital. Yang kedua, bisa menampilkan gambar atau grafis. Yang ketiga, aset multimedia berupa audio dan video. Kemudian berikutnya kita buat portofolio digital. Next. Baik, mungkin itu tentang portofolio. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita selanjutnya ke proses pembuatan Google Sheet. Sebelum ke slide yang kedua, izinkan saya baca biar tidak tegang, baca pantun lagi. Boleh Bapak Ibu nih? Boleh, silakan Pak. Pergi ke pasar, membeli kelapa. Cakep, Jangan lupa singgah di toko batik. cakep, Portofolio profesional siap tercipta cakep, dengan Google Sheet yang praktis dan asik. cakep. Lanjut. Baik Pak. Next, Google Sheet untuk portofolio digital. Baik, langkahnya ada beberapa hal yang bisa ditempuh untuk pembuatan Google Sheet. Next. Baik. Nah, ini salah satu tampilan di Google Sheet. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah pernah mencoba tampilan ini tidak asing untuk membuat Google Sheet. Baik. Next. Yang kedua kita buat dari dasar dengan menggunakan template yang tersedia di Google Sheet. Nah, ini salah satu tampilan Google Sheet yang bisa kita coba nanti. Baik, next. Nah, langkah berikutnya setelah kita menyiapkan, pilih salah satu dari template yang sudah ada pada Google Sheet. Jadi Bapak Ibu bisa memilih template mana yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Atau kalau tidak berminat dengan template yang ada, bisa pilih template yang kosong. Ibu bisa mendesain sendiri dengan Canva, nanti bisa. Next. Kemudian ada beberapa
pengaturan di situ ada tiga hal penting di sana di Google Sheet. Yang pertama adalah pengaturan webnya di situ, kemudian ada kotak header itu bagian atas dari tampilan Google Sheet yang kita buat. Kemudian ada menu kotak pengaturan. Next. Nah, setelah kita mengatur semua sesuai dengan keinginan kita, maka kita coba ke tempat pilihan menu untuk membuat identitas pada Google Sheet kita. Nah, di Google Sheet ini bisa kita menambahkan teks, kemudian memberikan. Nah, di sini ada beberapa menu, ada sisipan, ada halaman. Jadi agar Google Sheet kita menarik, itu ditambahi halaman. Sebenarnya satu halaman pun juga bisa. Nanti saya coba hasil Google Sheet yang sudah jadi. Baik, next. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membuat Google Sheet yang berisi bahan pembelajaran, bisa Bapak Ibu tambahkan logo maupun karakter sekolah yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Next. Nah, di sana sudah tersedia untuk logo. Tentunya Bapak Ibu harus memiliki bahan yang ingin kita upload di Google Sheet kita. Jadi bahan-bahannya sudah dimiliki. Baik, next. Nah, di sana juga ada tema. Agar Google Sheet kita menarik, banyak tema yang bisa digunakan. Seperti pada tampilannya nantinya. Next. Nah, untuk memilih menu, di sana sudah tersedia. Tinggal klik tema mana yang menurut Ibu itu terbaik. Karena setiap kita memiliki keinginan yang mungkin bagi orang lain tidak sama sesuai mana yang mau kita inginkan, yang mau kita tampilkan di Google kita, yang menurut kita lebih menarik dari karya-karya orang lain. Next. Baik, untuk memilih di sana ada menu warna, kemudian teks, gambar, kemudian banyak komponen lain yang bisa dicoba untuk tema. Jadi ada sisipan, ada halaman, kemudian ada tema. Next. Nah, kemudian langkah berikutnya di Google Sheet kita bisa menambahkan halaman. Kalau di halaman pertama mungkin berupa profil kita sebagai pembuat. Nah, di halaman berikutnya bisa kita tampilkan karya yang kita miliki, kemudian pencapaian kita selama ini dari kita menjadi guru sampai artinya mungkin ada beberapa pengalaman yang dimiliki Bapak Ibu
Mungkin pernah sebelumnya jadi guru, kemudian pindah dari sekolah A ke sekolah B, kemudian meningkat lagi menjadi kepala sekolah, setelah itu menjadi pengawas. Nah, ini kan mempunyai pengalaman yang berbeda. Nah, itu bisa disajikan, bisa kita gambarkan, bisa kita simpan pencapaian-pencapaian yang Bapak Ibu guru peroleh itu di Google Sheet kita. Next. Nah, ini ada menu untuk menambahkan halaman. Jadi, halaman muka itu bisa kita untuk profil, kemudian selanjutnya halaman berikutnya bisa kita tambah untuk sesuai keinginan kita. Mungkin profil sekolah, kemudian ekstra, dan sebagainya. Yang menurut Bapak Ibu itu berguna untuk utamanya kalau itu untuk diri sendiri dan bisa juga untuk orang lain. Next. Baik, itu tampilan halaman yang sudah kita buat. Jadi ada halaman muka, kemudian halaman yang kedua itu berisi profil yang kita buat. Bapak Ibu bisa menambahkan halaman-halaman berikutnya dengan berbagai topik yang menurut Bapak Ibu itu mendukung Google Sheet yang Bapak Ibu miliki. Next. Tentu agar tampilan Google Sheet kita menarik, kita harus menyesuaikan halaman yang kita buat dengan beberapa menu yang tersedia di sana. Jadi itu adalah beberapa menu yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Next. Nah, ini salah satu yang bisa kita pakai. Bapak Ibu bisa ambil dari komputer maupun kita bisa ambil dari Google Drive yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk melengkapi Google Sheet yang dibuat oleh Bapak Ibu sehingga lebih menarik. Next. Ada beberapa pilihan menu di sana untuk melengkapi dan membuat menarik Google Sheet yang kita buat. Di situ bisa kita tambahkan teks. Di poin 1 bisa menambah teks, kemudian gambar, bisa juga dari drive. Nah, pada poin 2 posisi isian halaman bisa kita dibuat satu halaman, kemudian bisa kita satu halaman berisi 2, berisi 3, berisi 4. Nah, itu sesuai kemauan kita, keinginan kita. Kemudian di poin 3 itu bisa kita agar bisa dilihat oleh pemirsa ataupun teman-teman kita, nanti bisa kita buat halaman. Di situ ada diciutkan, maksudnya halaman yang lebar bisa kita buat minimis maupun tampilan maksimal seperti yang ada di Windows. Baik, next.
Nah, untuk menambah identitas Google Sheet yang kita miliki, bisa kita menambahkan footer catatan kaki pada Google Sheet kita yang bisa kita buat. Nah, di sana bisa kita beridentitas, bisa menambahkan tulisan. Nah, baik, itu beberapa bisa kita lampirkan. Kemudian, agar Google Sheet kita bisa dipergunakan untuk media pembelajaran, bisa kita menambahkan Google Form, kalender, kemudian peta. Next. Nah, itu tampilan untuk Google Sheet yang kita rencanakan. Jadi ada judul yang bisa kita buat, kemudian ada beberapa lampiran yang bisa kita isi. Oke, next. Nah, ini menu untuk menambah kalender. Jadi Bapak Ibu biasanya membuat Google Calendar ini bisa kita sisipkan di sana juga. Kita rencanakan dulu Google Kalendernya. Di sana sudah tersedia menu kapan kita ingin, misal satu contoh kita ingin mengadakan sumatif, bisa kita rencanakan di Google Calendar. Nah, bisa kita sisipkan di Google Sheet yang kita punya. Sehingga ini menjadi pengingat kita juga. Jadi berfungsi untuk kita dan juga bisa kita share linknya kepada peserta didik. Jadi sewaktu-waktu nanti ada pemberitahuan untuk siswa, sehingga anak-anak bisa lebih awal menyiapkan untuk mengikuti ujian. Baik, next. Nah, untuk menambah map, misal Bapak Ibu ingin membuat Google Sheet yang dimiliki oleh sekolah, maka bisa kita link alamat sekolah kita untuk ditampilkan di situ dengan cara linknya yang kita kopikan di sana. Di situ ada contoh BBGP. Nah, jadi artinya setelah kita pastikan alamat yang kita minta, misal di sekolah kita alamatnya Jalan PB Sudirman, kita lihat dulu mapnya, di map yang sudah benar baru kita kirim ke Google Sheet kita. Next. Nah, itu tampilan. Nah, baik. Berikutnya, setelah kita rasa cukup Google Sheet kita, maka berikutnya adalah mempublikasikan Google Sheet yang kita buat. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi untuk men-share link dari Google Sheet yang kita miliki, baik melalui sosial media, bisa WA, bisa FB, bisa IG, bisa TikTok, dan sebagainya. Baik, next. Saya kira
demikian Bapak Ibu prosedur pembuatan Google Sheet yang harus kita buat. Nah, membuat portofolio digital dengan Google Sheet, sebenarnya Google Sheet itu adalah platform yang sangat mudah digunakan dan fleksibel untuk membangun portofolio digital. Mengapa demikian? Karena pada akun Google yang bisa artinya bisa Bapak Ibu gunakan, beberapa akun pun bisa untuk mengakses Google Sheet tersebut. Jangan lupa untuk mendesain halaman portofolio tersebut dengan menambahkan teks, gambar, kemudian dokumen yang penting. Kemudian mengorganisasikan konten yang kita miliki, seperti sertifikat, karya ilmiah, dan hasil pembelajaran. Khusus sertifikat, agar tidak digunakan oleh orang lain, maka sebelum kita kirim, kita upload di Google Sheet, maka kita bisa buat watermark lebih dulu. Itu salah satu untuk mengamankan penghargaan ataupun sertifikat yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah mempublikasikan dan membagikan portofolio kita secara online. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian pembuatan portofolio ini dalam Google Sheet. Sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu, semoga ini bisa memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bisa mengoptimalkan lagi apa yang kita miliki sebenarnya bisa kita sharing, bisa kita berbagi kepada Bapak Ibu guru yang lain, bahkan kepada siswa, sehingga siswa nantinya bisa lebih semangat belajarnya dan bisa kita pandu, bisa kita tuntun ke arah yang lebih baik dan sesuai minat dan bakat dari peserta didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kita bisa sharing, bisa kita tanya jawab. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Demikian tadi penyajian materi oleh narasumber kita, Bapak Sukarso. Dan tentu saja kita akan membuka sesi diskusi bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, baik dengan cara raise hand maupun bertanya melalui kolom chat Zoom. Baik, kita buka ya sesi untuk tanya jawab ataupun diskusi kita kali ini. Yang ingin bertanya silahkan raise hand atau bertanya lewat kolom chat Zoom. Di chat Zoom belum ada ya. Kalau ingin bertanya silahkan sekali lagi bisa raise hand atau bertanya langsung, atau bisa menulis pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Disilahkan. Demikian tadi pemaparan bagaimana kita membuat menggunakan platform dari Google, ya ini Google Sheet, yang bisa menampilkan portofolio kita, begitu yang sudah Bapak Sukarso tadi berikan materinya. Dan tentu saja dengan melalui Google Sheet ya,
tadi portofolio menjadi lebih mudah dan terorganisir. Platform ini juga memberikan kita keterampilan literasi digital, terutama memanfaatkan aplikasi teknologi untuk pengembangan karir dan pembelajaran. Dan tentu saja bisa menyusun portofolio yang menarik, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pendidik. Kenapa? Karena di era digital, kemajuan teknologi ini yang mempengaruhi kita semua, mempengaruhi keseimbangan hidup kita. Kita nggak mungkin menghindar ya dari era digital yang saat ini siswa aja lahirnya udah melek digital. Dan hubungan guru dengan teknologi digital kini ini ya semakin erat dan saling memperkuat. Oke, Bapak Ibu silakan raise hand. Ini ada yang sudah raise hand ya. Ibu Yulia Sasmika, silakan langsung audionya dihidupin dan langsung bertanya, nanti Bapak Sukarso langsung menjawab. Oke, silakan Bu Yulia. Terima kasih Bu Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan kembali, tadi masih kurang jelas bagaimana kita cara mempublikasikannya. Jadi untuk membuat link baru agar kita bisa men-share portofolio kita. Seperti itu, Bapak. Mohon penjelasan kembali. Karena saya sempat membuat dan ternyata tidak bisa dibaca oleh teman. Itu mungkin ada hal yang belum sempat saya terlewatkan gitu. Mohon penjelasan dari Bapak Sukarso. Demikian, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Yulia. Langsung dijawab aja ya satu persatu. Untuk Pak Puji, sabar ya. Untuk Pak Puji, nanti kita kasih kesempatan setelah Pak Sukarso menjawab, biar enggak hilang dulu. Oke, Bapak Sukarso, ada pertanyaan dari Bu Yulia, bahwa bagaimana cara menge-share, mempublish ya, sehingga karya kita itu bisa dibaca oleh orang lain. Silakan Pak Sukarso untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Agar karya kita di Google Sheet bisa kita share, maka tentu sebelumnya pengaturan, intinya di pengaturan Bapak Ibu. Kalau pengaturan kan yang kita berhak itu untuk artinya bisa untuk siapa saja yang punya link itu baru bisa kita pakai. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu banyak menggunakan akun Belajar ID. Kemarin saya disarankan oleh instruktur di BBGP Jawa Timur, itu malah kita tidak menggunakan Belajar ID. Jadi menggunakan akun pribadi. Saya juga akhirnya kemarin menggunakan akun yang pribadi. Ya, pakai menggunakan Belajar ID juga bisa. Cuma kemarin disampaikan mungkin kalau misalkan dari akun Belajar ID nanti sudah habis masa kontraknya, sementara kita punya berbagai macam portofolio dan hasil pencapaian kita, khawatir nanti kita terblokir. Nah, kalau kita menggunakan akun Belajar ID pribadi, selamanya kita miliki. Yang penting kita tidak lupa passwordnya. Mungkin demikian Ibu Yulia. Terima kasih. Demikian Bu Yulia ya. Jawaban dari Pak Sukarso. Jadi mempublishnya dilihat dulu ininya. Saat nge-share-nya itu bisa dilihat atau hanya bisa sambil mengedit. Cuman kita nggak bisa lihat ininya ya. Praktek langsungnya Pak Sukarso. Jadi mungkin kesulitan buat Bu Yulia ini ya. Ya, mungkin ini ada kendala di laptopnya Pak Sukarso sehingga tidak bisa menampilkan meng-share
mengeser sesuatu dari laptop beliau gitu lah. Jadi tapi semoga Bu Yulia nanti bisa terjawab ya pertanyaannya, nanti dicoba-coba buka lagi. Dan kekhawatiran Pak Soekarso ini juga membuat saya insecure ini. Soalnya ganti menteri nanti tiba-tiba ganti harus ganti akun, padahal di akun Belajar ID itu 100 giga loh Pak ya. Kita diberi ruang penyimpanan itu 100 giga. Kalau di Google, di Gmail itu kan kita penyimpanannya cuma 15 Ya, 15. 15 Iya, Bu. Nah, gigabyte ya. Dan itu pun sudah hampir habis punya saya karena kemarin itu untuk menyimpan SKP kalau nggak salah ya. Aduh, jangan dihapus ya. Beli Yang lagi. Belajar ID saya mohon karena 100 giga itu banyak banget. Kalau kita membeli kan harus berbayar kalau membeli lagi itu. Saya nggak punya uang. Ya Pak Menteri, Pak Menterinya ganti tapi akun Belajar ID-nya jangan diganti. Mungkin begitu. Oke, saya lanjutkan sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di chat Zoom. Kita kasih kesempatan Pak Puji dulu, tadi sudah angkat tangan ya. Jadi yang di kolom chat Zoom bersabar dulu, ada 2 pertanyaan yang harus ngantri. Kita beri kesempatan kepada Pak Puji Waluyo untuk memberikan pertanyaannya kepada Pak Soekarso. Disilahkan Pak. Oke, terima kasih pada Bu Sasa yang selalu ceria sekali. Harus ceria Pak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbicara portofolio ini bagi saya ini sangat penting sekali, luar biasa. Ada beberapa hal kelebihan untuk penggunaan portofolio, salah satunya berdampak bagi siswa, yaitu kan memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam mengontrol perkembangan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat melakukan penilaian atau self-assessment, menilai dirinya sendiri, karena bisa mengetahui perkembangan dari kemampuan yang dimiliki. Kemudian begitu juga bagi guru, juga dapat melihat perkembangan pengetahuan peserta didik, serta dapat melakukan penilaian secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan, serta transparansi. Nah, namun dilihat, ini juga sempat saya baca penelitian, portofolio ini salah satu asesmen penilaian yang jarang dilakukan. Kira-kira betul apa enggak ya? Sesuai enggak? Tapi kalau di sini saya kira melakukan semua. Nah, alasannya yaitu kesulitan salah satunya. Kesulitan dalam membuat perencanaan maupun pelaksanaannya. Nah, ini kesulitannya. Kemudian yang kedua juga dalam hal pengumpulan tugas-tugas siswa yang harus tersusun secara rapi, sehingga kan mengetahui perkembangan kemampuannya dari tugas pertama, penilaian pertama, kedua, terakhir. Nah, ini kan semakin banyak. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman mungkin yang dari Pak Soekarso bisa memberikan tips yang termudah melalui teknologi digital ini, sehingga bisa dilaksanakan terutama di guru-guru di Kabupaten Situbondo. Terima kasih Pak Soekarso. Oke Pak Soekarso, langsung dijawab aja ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk penggunaan Google Sheet, salah satunya untuk media pembelajaran bisa kita gunakan. Bahkan tadi sudah disampaikan bahwa Google Form juga bisa ditambahkan. Karya video juga bisa disampaikan. Nah, untuk pembelajaran, bahwa semua mata pelajaran, artinya semua mapel bisa menggunakan. Bahkan kita bisa merencanakan lebih awal. Memang
berakit-rakit ke hulu, katanya Roma Irama. Berenang ke tepian. Artinya kita bersusah-susah dahulu merencanakan lebih awal. Kita membuat Google Sheet sebaik mungkin, kemudian kita materinya kita sampaikan juga di sana di Google Sheet, kemudian kita urut materi, misalnya kita punya 5 bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, di setiap bab tentu kita punya tugas. Nah, di situ juga bisa kita sisipkan link tugas yang berasal dari Google Form. Bisa linknya kita kirim di situ. Nah, siswa begitu ada tugas yang ingin disampaikan ke siswa, kita tinggal ngirim linknya. Dan itu sudah tersedia, sudah berurut. Tugas harian, kemudian ada sumate. Bahkan di situ juga ada latihan-latihan untuk sumatif tengah semester misalnya. Itu sudah bisa kita siapkan dari awal awal semester. Sehingga Bapak Ibu tinggal menyajikan saja selama 1 tahun belajar. Jadi merencanakannya lebih bagus sehingga kita tinggal melihat di topik mana mungkin yang belum terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Misal waktunya tidak nutut, bisa kita kurangi. Atau yang misalnya ada materi yang sangat terlalu singkat menurut kita, sehingga pada saat pembelajaran kok lebih mudah dilaksanakan oleh anak. Kita bisa perbaiki, kemudian kita bisa menambah latihannya. Atau kita padukan dengan aplikasi yang lain. Bisa dengan yang menurut Ibu yang menarik, nah, puisis misalkan, dan sebagainya. Itu tergantung kemauan dan keinginan masing-masing dari Bapak Ibu. Aplikasi mana yang mau kita pakai. Demikian Pak Budi. Terima kasih. Oke, Pak Puji, semoga menjawab pertanyaan Pak Puji ya. Demikian tadi jawaban Pak Sukarso. Intinya perencanaan dulu. Pak Puji buat Google Site dulu, ya. Nanti portofolio dan lain sebagainya tinggal mengisi, kemudian kita menjalankannya seperti itu. Perencanaan Pak Puji ya. Ya. Untuk tahun ke depan perencanaan yang diutamakan. Baik, demikian dari Pak Puji tadi pertanyaan. Kita beralih ke yang ada di kolom chat Zoom. Saya ambil sebuah pertanyaan dari Pak Sugianto. Nah, ini Pak Sugianto, pertanyaannya adalah untuk Google Site, apa harus download dulu? Apa sudah ada di dalam Google seperti Google Sheet atau Google Meet seperti itu? Begitu Pak. Pertanyaan dari Pak Sugianto. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Google Sheet yang bisa kita gunakan jika Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, maka di situ sudah tersedia Google Sheet-nya. Tetapi kalau menggunakan akun pribadi, maka Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Sheet melalui akun pribadinya. Nah, ini salah satu contoh yang kita buat pada saat pelatihan pesilat di BBGP Jawa Timur. Ini saya menggunakan akun Belajar ID. Mohon maaf, kami tidak menggunakan akun Belajar ID, tapi menggunakan akun pribadi. Karena mohon maaf, waktu itu akun Belajar ID saya yang 100 GB itu sudah terpakai seluruhnya. Sama seperti yang disampaikan moderator Bu Sasa. Punya kami sudah penuh 100 GB.
Sehingga kami pada saat pelatihan menggunakan akun pribadi. Karena memang sarannya dari instruktur Pak Novianto dan Pak Agung di sana, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan akun yang pribadi. Seperti yang saya sampaikan seperti tadi. Nah, ini mungkin bisa Pak Reno bisa diklik itu, bisa diklik gambarnya, nanti akan muncul, diurut dari depan dulu Pak Reno, sehingga ada tampilannya dari depan, dari atas. Pak Karso ya, boleh motong Pak Karso? Monggo. Saya yang tanya, Pak Sugianto. Ini Kaitannya dengan Google Site ini tadi, seperti yang pertanyaan saya, kalau Google yang lain itu sudah tertampil sudah ada tampilannya di Google ya itu ya. Nah, ternyata saya cari tuh, tadi enggak ada. Begitu saya login pakai Google Site, jadi artinya ternyata baru bisa harus ya, apa namanya? Benar Bapak. Iya, Bapak di situ perlu... ya, di titik 9 itu enggak ada itu di situ. Nah, tadi saya sampaikan kalau Bapak Sugianto menggunakan akun Belajar ID itu bisa tersedia, Bapak. Oh, tidak ada. Ini saya pakai Google apa? Pakai akun Google ID saya. Google Belajar, ya. Nah, baru saat klik itu baru bisa login, ya. Begitu. Artinya tidak download ya, Pak ya. Harus login dulu ya, Pak ya. Kita tidak bisa mendownload, masuk ke Chrome ataupun masuk ke Google, Iya, kita iya, iya. ketik aja Google Sheet. Iya, Nanti terima bisa kasih. kita buat di sana, Bapak. Berarti Pak Sarso ini ya, berbayar ya Pak Sarso ya? Tidak. Selama akunnya Bapak tidak penuh, bisa digunakan. Tetapi Akun yang seiring kalau Pak Sugianto setiap waktu diisi kan penuh. Seperti saya sampaikan, saya akun Belajar ID saja 100 giga itu sudah habis. Apalagi yang cuma akun pribadi yang besar. hanya 10 atau 15 itu ya? 15 giga untuk yang 15 ya, Bu ya. 15 kayaknya, Pak. Untuk yang akun pribadi. Akunnya kan banyak, ada akun belajar, akun Ya. Kalau pribadi itu hanya berkapasitas 15 giga. Untuk yang Belajar ID 100 giga. Iya, betul. Iya, iya Pak, terima kasih Pak. Baik. Ya, Nah, ini Pak. saya berharap terlambat tadi. Saya apakah baru bertanya seperti ini. Saya kemarin sebenarnya juga sudah dapat dari Google Sheet ini di sekolah, tapi kadang lupa terusan apa harus masuk melalui apa. Saya lihat di tampilan titik 9 itu, saya cari kok enggak ada. Seperti apa? Ternyata harus login terlebih dahulu. Gitu ya Pak ya? Bisa. Ya, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga terpuaskan Pak Sugianto ya. Terjawab dari Pak Sukarso sudah menjawab. Kita beranjak ke pertanyaan yang kedua dari Erik Dwi Satrio. Nah, Erik Dwi Satrio, saya Erik Dwi dari SDN 4 Sumberjo. Apakah Google Site ini bersifat permanen? Apakah Google Site itu harus melalui desktop saja? Begitu. Oke, demikian Pak Sukarso ya. Pertanyaan dari Pak Erik Dwi dari SDN 4 Sumberjo. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Sifatnya itu permanen selama kita tidak menghapusnya, Bapak Ibu. Jadi bersifat permanen kecuali kita yang menghapusnya. Karena mungkin berisi konten yang rahasia menurut Bapak Ibu, jadi ya bisa dihapus. Demikian. Oke, Pak Erik ya, semoga pertanyaannya sudah terjawab, semoga terpuaskan. Baik Bapak Ibu,
masih ada waktu, kita di titik 20:39 karena waktu kita ini sampai jam 21:30. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Fauzi, SPD IGR. Google Site ini kan bisa digabung dengan Drive atau YouTube. Yang saya tanyakan, bisakah Google Site kita link ke Classroom? Nah, seperti itu ya. Jadi Google Site ini kan bisa gabung dengan Drive atau YouTube. Yang saya tanyakan adalah Google Site ini bisakah Google Site kita ini link ke Classroom? Demikian Pak Sukarso. Pertanyaan dari Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Bisa nanti link classroom-nya bisa kita jadikan tombol di Google Sheet kita. Nah, seperti yang contoh saya buat, itu masing-masing fotonya bisa kita sebagai tombol untuk menampilkan karya atau prestasi yang kita punyai. Tolong Pak Reno dicoba. Nah, setelah profil, nah ini masing-masing kan ada, misalkan ini ada pelatihan. Di sini bisa bisa diklik. Nah, itu. Nah, oke, berikutnya di sini ada ya, mungkin sertifikat. Coba diklik satu aja sertifikatnya misalkan. Ini di bawah, di paling bawah Pak. Ini, Pak. Nah, ya ada. Baik. Nah, ini sebenarnya punya saya belum di watermark. Jadi mohon nanti Bapak Ibu seandainya kita ingin lebih hati-hati dan tidak diduplikat oleh orang lain, maka sertifikat atau penghargaan yang kita miliki bisa diberi watermark dulu terlebih dahulu sebelum kita share. Kemarin saya tidak, karena waktunya sangat mepet dan sementara tugasnya berkelanjutan setiap hari ada. Jadi perlu sekali lagi saya tegaskan pakai watermark. Nanti ada prosedurnya. Jadi mungkin itu, jadi bisa linknya Classroom bisa kita jadikan tombol di Google Sheet kita, seperti halnya yang saya buat ini. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, untuk Pak Fauzi semoga terjawab ya pertanyaannya. Dari Pak Fauzi kita menuju Mas Danto. Ya, pertanyaannya adalah bisakah kita membuat Google Site di HP? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selama ini belum pernah menggunakan HP, jadi saya sarankan menggunakan laptop. Kecuali mungkin HP-nya bisa mensupport Google Sheet dan seluruh menu yang ada. Jadi mohon maaf, kami hanya bisa menyarankan menggunakan laptop karena lebih leluasa untuk memilih menu dan kita bisa mengupload dari mana saja, dari Google Drive, dari akun YouTube dan sebagainya, sehingga bisa kita gunakan seperti yang kita inginkan. Demikian Ibu. Oke, Mas Danto ya atau Pak Danto. Ya, terima kasih kembali.
pertanyaannya sudah terjawab, semoga terpuaskan ya. Selama ini jadi kita belum menggunakan HP karena mungkin bagi kita yang berusia ya berusia yang di atas rata-rata itu kalau ngelihat HP kan terlalu kecil sekali. Jadi enakan pakai desktop ya, enak pakai laptop atau komputer gitu. Jadi kelihatannya bisa kita ngambil apapun, menuju apapun itu lebih lebih cepat gitu ya. Mungkin nanti kalau bisa dipakai di lewat HP juga bisa bagi yang anak-anak muda itu kan bekerja melalui HP itu kadang lebih efektif dan efisien. Baik, sudah beberapa pertanyaan. Masih adakah lagi yang mau raise hand? Silahkan. Kita masih buka kesempatan ya. Yang mau bertanya, enggak mau pakai raise hand, boleh pakai di kolom chat Zoom. Baik, Bapak Ibu, kita masih bersama dalam acara webinar Desiminasi bersama Bapak Sukarso dalam membangun portofolio guru profesional dengan Google Site ya. Jadi pentingnya portofolio digital ini ya sebagai sarana untuk mengelola, menampilkan dan membagikan perkembangan profesional kita sebagai pendidik. Jadi portofolio ini berfungsi sebagai dokumen hidup yang menggambarkan jejak profesional kita, mulai dari capaian prestasi, peningkatan kompetensi, hingga refleksi dan praktek pengajaran. Jadi di sana Bapak Ibu bisa menyimpan berbagai dokumen, materi ajar, sertifikat, artikel. Jadi artikel kita kalau sering tampil mungkin bisa jadi cuan juga kan? Juga kemudian video pembelajaran dan berbagai karya lainnya dalam satu wadah yang rapi dan profesional. Oke, Bapak Ibu, adakah yang bertanya lagi? Kita masih punya waktu yang panjang sampai 21.30 nanti. Nah, tapi kalau memang dirasa sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa mengakhiri acara ini mungkin lebih awal begitu. Mohon izin Bu Sasa. Ya, Jadi tadi di contoh sebenarnya Bapak Ibu bisa memaksimalkan Google Sheet yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu juga bisa menampilkan sosial media yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Mungkin contoh yang tadi bisa di share screen lagi Pak Reno. Nah, di paling bawah di situ terus arahkan ke bawah. Nah, di sini ada ini. Di situ ada tombol FB, YouTube. Saya hanya mencoba 4 itu. Mungkin bisa dicoba baik FB-nya, YouTube-nya mungkin biar Bapak Ibu juga di tombol di sosial medianya Pak Reno. Bisa dicoba. Nah, itu bisa terhubung ke channel YouTube yang kita miliki. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita tinggal pasang tombol di sana, apapun bisa kita linkkan ke Google Sheet kita. Ya, bahan pembelajaran, kemudian karya-karya kita, itu bisa. Itu kalender. Kalender juga bisa kita sisipkan di sana. Mungkin yang lain IG, di situ juga ada IG kayaknya. Bisa dicoba juga Pak Reno. Nah, di sana juga bisa kita tampilkan apapun yang kita miliki. Jadi semuanya bisa kita gunakan Google Sheet ini sebagai
personal branding untuk kita, karir, kemudian sebagai media pembelajaran, mempermudah kita, membuat pelajaran lebih interaktif. Kemudian yang ketiga, itu bisa kita buat web sekolah. Sehingga info apapun tentang sekolah kita bisa kita buat menggunakan Google Sheet. Sehingga kita linknya aja yang bisa kita share di grup, baik ke orang tua maupun ke masyarakat yang luas. Dan perlu Bapak Ibu pahami, setiap mengubah, setiap menambah atau apapun yang di pengelolaan di Google Sheet kita, jangan lupa untuk mempublish setiap saat. Jadi itu. Jadi kalau tidak dipublish, pengguna atau pemirsa atau orang yang melihat dari Google Sheet kita itu tidak akan muncul info yang baru kita buat. Jadi setiap menambah info apapun di Google Sheet kita publish terlebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, agar kegiatan pengimbasan pelatihan pesilat ini membawa ilmu walaupun sedikit, nanti saya berharap Bapak Ibu membuat Google Sheet ya secara sederhana. Seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian linknya Bapak Ibu kirim di grup, atau nanti kita kirim link untuk pengumpulan tugas ya, sebagai penghargaan nanti untuk mendapatkan sertifikat pengimbasan pada kegiatan yang kita laksanakan pada malam ini. Demikian Bu Sasa, mungkin bisa dilanjut, Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Sukarso. Oh ya, Bapak Ibu, karena saya tadi sudah janji ya bahwa link presensi kita akan dibagikan saat sesi tanya jawab. Ini Bapak Ibu bisa mengisi link presensi karena linknya akan kita tutup pada hari Jumat besok 1 November 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Baik, ini masih bersama dalam diseminasi. Bapak Ibu bisa bertanya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, atau Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan pada kolom chat Zoom ya. Atau kalau pengen langsung bertanya bisa raise hand, nanti akan Pak Sukarso jawab. Jadi kita masih ada di 8.52, jatahnya kita di 21.30 ya. Tapi kalau memang sudah nggak ada dan sudah cukup, kita akan lanjutkan, yakni closing statement dari narasumber. Kayaknya sudah nggak ada. Nggak ada ya lagi yang bertanya di kolom chat, tidak ada. Kemudian raise hand juga tidak ada. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi penyajian materi dan diskusi kita yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita sama-sama mendengar closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber. Oke, Pak Sukarso, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Sasa. Untuk penutup dan closing statement. Nah, kita sebagai guru di era digital dituntut untuk tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu mendokumentasikan dan menyajikan hasil kerja kita secara profesional. Portofolio digital bukan hanya alat untuk personal branding saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Dengan portofolio yang baik,
kita dapat lebih mudah merefleksikan pencapaian kita, mendapat umpan balik, serta membuka lebih banyak peluang untuk berkolaborasi dan sekaligus pengembangan karir. Saya berharap Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada kegiatan webinar malam ini dapat membangun portofolio digital masing-masing dan memanfaatkannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kita pribadi, bagi Bapak Ibu, khususnya kemajuan pendidikan di Kabupaten Situbondo dan Indonesia pada umumnya. Demikian, boleh saya tutup dengan pantun, Bu Sasa? Boleh, silakan. Baik. Pohon tinggi di tepi hutan, Cakep. daunnya tumbuh, tempat berteduh. Cakep. Portofolio digital sudah di tangan Cakep. untuk branding dan pembelajaran yang makin tumbuh. Asik. Berlayar jauh di laut lepas, Cakep. angin sepoi membawa berita. Ya, cakep. Semoga ilmu ini bermanfaat luas Amin. untuk kemajuan pendidikan kita semua. Demikian, Amin. terima kasih atas perhatian dan dukungannya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, itulah tadi closing statement dari narasumber kita, Bapak Sukarso. Selanjutnya, sekali lagi kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, link presensi sudah kita bagikan. Silakan mengisi daftar hadir yang telah disediakan ya. Harap Ibu Bapak mengisi identitas dengan teliti karena kesalahan identitas di sertifikat Ibu dan Bapak bukan menjadi tanggung jawab kami. Nanti kalau salah nama ya kami tidak bertanggung jawab karena yang mengisi adalah Bapak Ibu. Nah, silakan hubungi panitia jika ada hal yang kurang dimengerti oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti sebelum meninggalkan tempat meninggalkan webinar ini, mohon kita akan berfoto bersama ya sebagai laporan juga untuk Bapak Ibu sendiri, sebagai dokumen untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk on kamera semuanya kalau bisa ya. Jadi sebelum meninggalkan ruangan ini, ruangan webinar ini, Bapak Ibu dimohon untuk on kamera semuanya karena panitia akan mendokumentasikan foto kita sebagai laporan untuk diri sendiri juga, untuk Bapak Ibu juga, dan tentu saja untuk Pak Karso untuk laporannya sebagai pesilat ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi rangkaian acara webinar Diseminasi Membangun Portofolio Guru Profesional dengan Google Site bersama narasumber Pak Sukarso SPD. Nah, semoga acara hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Sukarso untuk ilmunya. Terima kasih untuk Pak Puji sebagai Ketua MGMP. Terima kasih untuk Pak Ervani sebagai pembina di MGMP Matematika. Juga untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutin, untuk pengurus MGMP Matematika Kabupaten Situbondo, untuk teman-teman matematika, dan untuk teman-teman Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Tapi sebelum menutup acara ini, perkenalkan dulu saya mempersembahkan sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Kita beribadah berlama-lama. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah.
Cakep, Amin. MGMP Matematika, jayalah selamanya. Cakep. Oke, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, tentu saja sekali lagi terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Ditunggu sertifikatnya ya buat PMM. Ya, PMM-nya sudah sampai mana? Sudah 75% atau masih 25%? Ayo segera Selesaikan. diisi ya. Kalau yang sudah 100%, alhamdulillah belum bulan Desember sudah 100% ya. Yang masih 25 semangat, yang 75 sama dengan saya. Dan sampai jumpa pada kegiatan lain. Sekali lagi kita akan berfoto bersama. Jangan keburu tinggalkan ruangan webinar ini. Sekali lagi salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Akhir kata dari saya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Saya Sasa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, on kamera semuanya Bapak Ibu biar kita berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk on cam. Kita mulai dulu foto dokumentasi Ayo foto untuk cantik, foto cantik. ya foto yang dengan pose yang terbaik. Yuk, Kita pose yang terbaik. screenshot untuk yang slide pertama. Baik, fokus ke kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Tangannya enggak boleh loh ya. Sekarang tangannya enggak boleh bergerak. Ada peraturan untuk PMM. Literasi Bu, salam literasi. Tangannya enggak boleh. Oke, yang bagi melesat slide aja, melesat. 2. Melesat ya. Oh, melesat. Slide 2. Ya, melesat. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Ya, aman. Ya, dikit. Bila kena lepuk. Oke, slide 3 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Medip. Jangan dong. Positif. Sudah Bapak Ibu? Oh, sudah ya? Sudah. Ya. Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan webinar ini ya? Ya, oke, selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Mungkin panitia inti masih bicara-bicara, silakan. Mungkin ada yang dirembuk, silakan. Bapak Ibu yang lain bisa meninggalkan. Jangan lupa ya, isi presensinya atau link presensinya diisi. Namanya jangan salah. Nanti asal di ronsen dulu lebih dilihat yang mana yang mengganggu sarafnya. Itu nanti diprediksi. Gak apa-apa cuma sakitnya sebentar. Oh ini harus dibedah ya dah. Yang penting berani. Oke panitia jangan lupa apa tadi ada permintaan share materinya ya nanti di grup. Akan menikmati konsumsinya. Konsumsi malam Jumat. Pak Puji jamu kayaknya itu. Jangan lupa jamu di pojok alun-alun ya. Pak Sugi lagi makan apa Pak Sugi itu? Goreng. Gorengan Pak itu. Goreng. Pak Sugi jangan lupa jamunya ya. Ya, betul. Di Bang Bodong. Maaf tadi terlambat saya. Oh, enggak apa-apa. Karena anunya Pak, laptopnya baru kena bisa di Zoom. Oh, iya ya. Tapi alhamdulillah bisa bergabung. Kita bayar. Kasih tahu ke dokter ininya. Pak Puji. Ya. Pak Sugi. Maaf Pak.